Bab 351 Jalan yang Benar. Cincin jiwa emas muncul di sekitar Tang Wulin, memandikannya dalam kilauannya. Dia mengaktifkan tubuh naga emas, dan cahaya cincin itu menguat, menyelubungi sosoknya dengan cahaya yang cemerlang. Auranya melonjak keluar, esensi darah membanjiri tubuhnya, mengisinya dengan kekuatan. Kemudian tangannya melambat, dan aliran esensi darahnya berbalik. Dia menarik satu tangan kembali ke arahnya, lalu menggerakkan mereka berdua di jalan yang aneh. Saat dia melakukannya, esensi darahnya menjadi lebih kuat, dan cahaya keemasan di sekitarnya tumbuh lebih bersinar. Deru samar naga memecah keheningan hutan. Itu tidak datang dari mulut Tang Wulin, tetapi bergema dari esensi darahnya. Meskipun derunya begitu lembut, kekuatannya yang menindas jelas. Itu terdengar seperti seekor naga yang tertidur bangun. Tangan Tang Wulin terus bergerak semakin lambat dan raungan drakonik semakin lemah. Setelah 10 menit, auman memudar menjadi sunyi dan esensi darahnya kembali normal. Dia menghela nafas panjang, lalu menggelengkan kepalanya. Ini bukan bagaimana hasilnya. Sejak Zuoxi menunjukkan Tang Wulin Dragon mengejutkan surga, dia telah berlatih setiap hari setelah makan malam. Dia telah menentukan bahwa esensi darahnya adalah yang paling ampuh pada saat itu. Namun, dia belum berhasil meniru gerakan Zuoxi bahkan sekali. Sulit bagi Tang Wulin untuk mengendalikan esensi darahnya. Ketika dia berlatih, detak jantungnya akan meningkat, dan esensi darahnya akan melonjak melalui meridiannya, mengisinya hingga penuh dan melelahkan tubuhnya. Terlepas dari semua kemajuan yang telah dibuatnya sejauh ini, Tang Wulin hanya bisa berhasil mengedarkan esensi darahnya sepertiga dari jalan. Meski begitu, dia merasakan esensi darahnya semakin tebal setiap kali, menguatkan meridian, otot, dan visceranya. Dia yakin bahwa ini akan membantunya memecahkan segel Raja Naga Emas di masa depan. Satu-satunya efek samping yang tidak menguntungkan adalah nafsu makannya meningkat juga. Saat itulah Tang Wulin mengerti betapa dia harus berterima kasih kepada Feng Wuyu. Jika dia tidak bertemu dengan orang tua gila itu, dia masih akan menghancurkan otaknya untuk mencari tahu cara memberi makan dirinya sendiri setiap hari. Dengan perawatan itu, dia dengan sepenuh hati bisa membudidayakan dirinya dalam kultivasi dan pandai besi. Setelah esensi darahnya menetap, Tang Wulin duduk dan mulai berlatih metode surga misterius. Berkultivasi di hutan memungkinkannya untuk melakukan setengah dari pekerjaan untuk manfaat 2 kali lipat. Kembali di kamar asrama mereka, Xie mondar-mandir, berjuang dengan keraguan-raguan. Pada akhirnya, dia memutuskan sendiri dan berjalan ke tirai yang membelah ruangan. "Kemarilah sebentar, Gu Yue. Saya punya sesuatu yang perlu saya bicarakan dengan Anda." Gu Yue biasanya pergi di sore hari, baik untuk merancang desain baju perang atau pergi kemanapun dia biasanya menghilang, tapi sekarang sudah malam, dan dia telah kembali belum terlalu lama. Jawab Gu Yue dengan curiga, tetapi tetap berdiri dan berjalan ke Xie. "Bisakah saya mendengarkan juga?" tanya Su Xiaoyan. "Tidak mungkin," kata Xie tegas. Su Xiaoyan mendecakkan lidahnya. "Kenapa kamu begitu misterius? Aku akan memberitahu kapten tentang ini ketika dia kembali." Xie mengikuti Gu Yue keluar dari kamar. Setelah melirik sebentar, Xie membawanya ke lokasi yang lebih tenang. Kegugupan di wajah Xie menggelitik keingintahuan Gu Yue. "Dia memanggilku dengan serius, hanya apa yang ingin dia bicarakan?" Tak lama kemudian, mereka tiba di daerah terpencil, dan Gu Yue angkat bicara. "Jadi apa yang terjadi? Dengarkan apa yang harus aku katakan, Gu Yue, tapi jangan marah," Xie berkata dengan cemas. Gu Yue mengerutkan kening. "Sudah keluar. Apa yang harus membuat saya marah?" Ini seperti ini, tepat ketika dia akan berbicara, dia menatap matanya yang ragu-ragu dan mengempis seperti balon. "Oh ya sudah. Lupakanlah. Mari kita kembali." Dia berbalik untuk pergi ke kamar asrama mereka, tetapi Gu Yue meraih lengannya. "Jangan hanya bersenandung dan seperti itu. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, keluarkanlah. Apakah Anda seorang lelaki, atau apakah Anda hanya mengganggu saya dengan kicau Anda?" Mulut Xie berkedut. Lalu dia menelan ludah. "Oke, baiklah. Saya sudah memikirkan hal ini sepanjang hari dan tidak yakin apakah saya harus memberitahu Anda, tetapi saya hanya akan mengatakannya. Kami masih muda, jadi kami masih memiliki banyak hal untuk dinanti di masa depan." "Apa yang sedang kamu bicarakan?" Gu Yue menatapnya dengan bingung. Xie mengumpulkan tekadnya, dadanya membusung dengan berani, ketika dia tiba-tiba melihat seseorang memasuki asrama mereka. Yuanen Yehui lewat, mengenakan seragam pria seperti biasa. Dia melihat Xie dan Gu Yue, dan Xie melihatnya. Dia menatap mereka dengan heran. Sudah dengan itu, Gu Yue berteriak, semakin tidak sabar. "Mendiamkan.
Aku akan memberitahumu sedikit. Xie menunjuk Gu Yue, menunjukkan bahwa Yuanen Yehui ada. Lalu Gu Yue melihatnya dan mengakuinya dengan anggukan. Yuanen Yehui merespons dengan anggukan dinginnya dan pergi dengan langkah besar. Xie menghela napas dalam-dalam, mendapatkan kembali ketenangannya, dan pindah untuk berbisik ke telinga Gu Yue, tapi dia mendorongnya. Kamu bisa memberitahuku dari sana, katanya. Kenapa kamu harus begitu sulit? Xie berkata dengan geram. Gu Yue mengangkat alis. Siapa yang menyebalkan di antara kita berdua? Apakah Anda akan memberitahu saya atau tidak? Baik, aku akan memberitahumu sekarang. Xie melihat sekeliling, memeriksa apakah ada yang menguping. Wulin dan Yue Zhenyu memiliki hubungan yang tidak pantas satu sama lain. Cukup jauh dari sana, Yuanen Yehui baru saja akan memasuki kamarnya. Dia memegang gagang pintu ketika telinganya tiba-tiba bergerak dan dia menjadi kaku. Sementara itu, Gu Yue hanya berdiri di sana dengan perasaan heran. Dia memandang Xie dengan tatapan kosong. Apa yang kamu maksud dengan hubungan yang tidak pantas? Xie menurunkan suaranya. Apakah aku benar-benar perlu menjelaskan? Persis seperti yang Anda pikirkan. Saya tidak pernah berharap Kapten mengayunkan cara itu, tetapi dia masih muda. Saya yakin kita masih bisa membawanya kembali ke jalan yang benar. Jika saya tidak salah, Anda menyukainya, bukan? Kita perlu memikirkan cara untuk memperbaikinya. Mungkin ada obatnya. Jika kita tidak bisa memperbaikinya, maka Kapten adalah... Gu Yue mundur selangkah. Tidak mungkin. Dia tidak pernah menunjukkan tanda-tanda itu. Itu tidak mungkin. Apakah Anda yakin tidak hanya membayangkannya? Xie meringis. Aku melihat Kapten di kamar Yue Zhenyu hari ini. Yue Zhenyu merobek pakaiannya, dan sepertinya dia sedang menggosoknya di suatu tempat dekat perutnya. Saya tidak melihat apapun lebih dari itu, tetapi jelas bagi saya. Gu Yue segera menjadi pucat. Tanpa berkata apa-apa, dia berlari seperti angin, langsung menuju hutan. Tertinggal, Xie menggaruk kepalanya dengan canggung. Dia melihat di mana dia melarikan diri, dan kekhawatiran muncul di dalam dirinya. Dia menghela nafas panjang. Kapten, aku melakukan ini karena kamu. Kami mungkin bebas melakukan apapun yang kami inginkan di sini, tetapi jika Anda melakukan itu, Gu Yue akan terlalu menyedihkan. Gu Yue bergegas menuju hutan seperti angin kencang, sepenuhnya menyadari bahwa ini adalah tempat meditasi Tang Wulin setiap hari. Dia yakin bahwa dia ada di sana sekarang. Saat dia memasuki hutan, dia menemukan Tang Wulin duduk di tengahnya. Hah! Tang Wulin berteriak kaget. Gu Yue. Gu Yue mendekatinya dalam sekejap, mencengkeram kerah bajunya dan mengguncangnya. Mengapa? Mengapa kau melakukan ini? Getaran mengguncang otak Tang Wulin dan butuh waktu sejenak untuk mengatasi kebingungannya. Apa? Apa yang saya lakukan? Bibir Gu Yue bergetar, wajahnya pucat pasi saat dia menatapnya dengan mata tak berjiwa. Mengapa kamu menyukai pria? Apa bagusnya pria? Katakan padaku. Mengapa? Tang Wulin tertegun. Siapa yang bilang aku suka cowok? Dari mana Anda mendapatkan ide itu? Gu Yue, mengapa Anda berpikir tentang hal-hal seperti itu di zaman kita? Kami siswa. Tugas kita adalah rajin belajar dan berkultivasi. Bukankah kita sedang berupaya untuk menjadi tuan baju perang? Apa yang terjadi di kepala Anda itu? Kata-katanya membuatnya linglung. Tetapi, Xie bilang padamu, kemudian dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia jauh lebih akrab dengan Tang Wulin daripada Xie, dan dia yakin dia tidak pernah menunjukkan tanda-tanda membelok ke arah jalan itu. Menyadari kesalahan dari tindakan impulsifnya, dia memerah merah tua. Kesalahpahaman ini menyebabkannya mempermalukan dirinya sendiri. Dia menggigit bibir bawahnya, lalu tergagap apa yang dikatakan Xie padanya. Xie, Tang Wulin mendidih dengan marah. Sekarang dia tahu siapa yang menyebabkan keributan ini, dia berbalik ke asrama dan terbang. Gu Yue berdiri di sana dengan linglung, melihat Tang Wulin pergi. Setelah beberapa saat, dia tidak bisa menahan tawa. Wajahnya yang marah juga lucu. Tang Wulin menerobos pintu ke kamar asrama mereka, wajahnya topeng batu tanpa emosi. Xie mendongak untuk melihat siapa yang datang, kekhawatiran muncul di wajahnya ketika dia melihat bahwa itu adalah Tang Wulin. Kapten, apakah Anda melihat Gu Yue? Xie bertanya. Dia hanya mencarimu. Babak 352 Tower Attack. Ya, aku melihatnya. Tang Wulin mengangguk. Xie, aku benar-benar harus berterima kasih atas apa yang kamu lakukan. Bagaimana kalau kita keluar sebentar dan Anda menjelaskan apa yang terjadi? Kita saudara yang baik, bukan? Seharusnya tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Setelah mendengar kata-kata Tang Wulin, Xie menghela nafas lega.
Dia melompat dari tempat tidurnya dan mengikuti Tang Wulin di luar. Tepat di balik tirai yang memisahkan ruangan, Su Xiaoyan menatap pintu dengan bingung. Apa yang terjadi hari ini? Mereka semua bertingkah sangat aneh. Setelah menutup pintu di belakang mereka, Tang Wulin menuju ke lokasi terpencil dengan Xie di belakangnya. Kapten, ada baiknya kita menyelesaikan masalah ini di tempat terbuka, kata Xie saat mereka berjalan. Sangat mudah untuk bingung pada usia kita, dan Yue Zhenyu juga bukan orang baik. Jika bukan karena dia, apakah kesalahpahaman antara Yuanen dan saya telah terjadi? Nah, jangan khawatir. Saya tidak akan memberitahu siapapun rahasiamu. Sebenarnya, saya tidak membenci Anda karena memiliki preferensi seperti itu, tetapi saya masih berpikir perempuan adalah yang terbaik. Jadi, apa yang ingin kamu katakan padaku? Ya, tentu. Jawab Tang Wulin. Itu masuk akal. Mereka segera berbelok, tiba di hutan yang memisahkan asrama siswa yang bekerja dan Spirit Ice Plaza. Xie mengenakan senyum riang ketika dia berjalan ke Tang Wulin dan menepuk pundaknya. Kamu benar-benar membuatku takut. Jadi apa yang terjadi antara kamu dan Yue Zhenyu hari ini? Aku kebetulan melihat kalian sekilas saat aku menjalankan beberapa tugas, kalau tidak aku masih berada dalam kegelapan. Tang Wulin tersenyum sebagai tanggapan, tetapi itu tidak cukup terlihat di matanya. Kak Kapten, apa yang kamu lakukan? Menggigil di punggung Xie, dan dia tersandung ke belakang. Ketakutan dan kecurigaan mulai menjalar ke dalam hatinya. Hei, bukankah Anda mengatakan Anda akan menjelaskan banyak hal kepada saya? Tang Wulin memecahkan buku-buku jarinya. Jelaskan hal-hal pantatmu. Ah, tidak. Kapten, kumohon. Mengasihani. Jeritan sengsara menembus ketenangan pelukan malam. Kembali di asrama, Gu Yue memasuki kamarnya dan menjatuhkan diri ke tempat tidurnya. Dia menyodorkan wajahnya, masih memerah-merah, ke selimutnya. Big Sis Gu Yue, kamu akhirnya selesai. Apa yang kalian sembunyikan? Tanya Su Xiaoyan, cemberut. Saya pikir kita teman. Gu Yue meliriknya. Jika kamu tidak tahu, itu mungkin yang terbaik. Di mana Xie? Kapten kembali dan membawanya keluar untuk berbicara. Dia mengatakan dia harus menjelaskan sesuatu kepada Xie untuk menjernihkan semacam kesalahpahaman. Tentang apa semua itu? Su Xiaoyan bertanya dengan rasa ingin tahu. Setelah ragu-ragu sejenak, Gu Yue pergi ke Su Xiaoyan dan berbisik ke telinganya. Semakin lama Su Xiaoyan mendengarkan, semakin lebar matanya terbuka. Mereka akhirnya sampai pada titik di mana mereka hampir keluar dari sakunya. Tidak mungkin. Xie baru saja berbicara keluar dari pantatnya. Aku yakin dia merasa sangat sedih sekarang. Gu Yue mengangguk. Tidak, bukan hanya sengsara. Dia mungkin menyesal masih hidup sama sekali. Setengah jam kemudian, Tang Wulin berjalan masuk dengan Xie digantung di bahunya. Dia melemparkan Xie ke ranjangnya, mendengus, lalu naik ke ranjangnya sendiri. Keheningan memerintah di sisi lain tirai. Wajah Xie berkedut kesakitan saat dia berbaring di tempat tidur. Tidak ada luka memar di tubuhnya, tetapi anggota tubuhnya yang kejang mengkhianati penderitaannya. Kemudian, tanpa peringatan, suara Gu Yue memotong udara. Xie, kamu tidak perlu menjelaskan hal-hal padaku juga. Es dalam suara Gu Yue membuat mata Xie terbuka lebar. Seluruh tubuhnya mulai kejang keras, dan teror menggenggam hatinya. Sisa malam berlalu dengan tenang. Kicau jangkrik yang biasa tidak bisa didengar. Alih-alih, tamparan tangan terus-menerus terhadap daging bergema dengan lembut di tempatnya, irama menenangkan yang bertahan hingga malam. Pagi-pagi keesokan paginya, Gu Yue kembali ke asrama tepat ketika Tang Wulin dan Su Xiaoyan selesai berlatih dengan Purple Demon Eyes mereka. Seluruh tubuhnya tampak segar dan bebas dari semua stres yang terpendam. Dia berjalan ke Tang Wulin dan Su Xiaoyan. Wulin, aku membuat beberapa pertanyaan di Pagoda Roh untuk Xiaoyan dan menemukan bahwa siswa di Akademi Shrek bisa mendapatkan jiwa roh dengan cara lain selain membelinya. Bahkan ada cara untuk mendapatkan jiwa roh yang lebih berkualitas. Mempertimbangkan situasi Xiaoyan, dia benar-benar harus mendapatkan jiwa roh 1000 tahun, tetapi jiwa roh seperti itu akan menelan biaya sangat tinggi dan bahkan tidak dijamin bahwa dia akan mendapatkan yang cocok. Ada metode lain untuk mendapatkan jiwa roh di Pagoda Roh, tetapi itu jauh lebih sulit daripada hanya mengumpulkan dana. Oh, metode apa itu? Tanya Tang Wulin. Su Xiaoyan, di sisi lain, menatap mereka berdua dengan ekspresi aneh di wajahnya. Cara mereka bertindak, berpura-pura seolah-olah lagu rasa sakit dari tadi malam tidak dinyanyikan, jelas mengejutkannya. Serangan menara, jawab Gu Yue. Pagoda Roh telah mengaturnya sehingga memungkinkan untuk mendapatkan roh-roh 1000 tahun dari serangan menara. Mereka membangun menara roh-roh dengan 108 lantai dan mekanisme pertahanan yang berbeda pada masing-masing lantai.
Jika kita menaklukkan lantai, kita akan mendapatkan kesempatan untuk membeli arwah roh yang ditemukan di lantai itu dengan diskon 50%. Hanya ada 2 jenis orang yang dapat melakukan serangan menara, anggota spirit pagoda atau keajaiban yang telah diberikan oleh pagoda roh. Saya dapat membantu Xiaoyan agar disetujui, tetapi saya tidak dapat membantunya membersihkan menara sendiri. Karena para guru jiwa yang berbeda membutuhkan jenis roh-roh yang berbeda, dan juga memperhitungkan para guru tipe jiwa pendukung, pagoda roh memungkinkan serangan menara dilakukan dalam tim hingga 7 orang. Akibatnya, kesulitan juga disesuaikan agar sesuai dengan tim 7 orang. 18 lantai pertama dipenuhi dengan jiwa roh ribuan tahun, tetapi kekuatan jiwa-jiwa itu meningkat di setiap lantai. Pagoda roh telah mengisi setiap lantai dari ke-18 ke 36 dengan 10.000 jiwa roh yang telah dikumpulkannya selama bertahun-tahun. Jiwa roh 100.000 tahun dapat ditemukan dari lantai 36 dan seterusnya, dan 9 lantai terakhir konon berisi jiwa roh dari makhluk jiwa terkuat yang pernah ada. Pagoda roh hanya memungkinkan para penguasa jiwa berusia 30 atau di bawahnya untuk berpartisipasi dalam serangan menara, jadi bahkan anggota pagoda roh seperti aku tidak akan bisa memasuki menara untuk mendapatkan jiwa roh begitu mereka melewati usia 30. Sejak saat itu, kita harus membelinya. Saya mendengar bahwa Shrek Academy juga memiliki cara untuk memberikan jiwa roh, tetapi hak istimewa itu diperuntukkan bagi mereka yang berada di pelataran dalam. Saat ini, taruhan terbaik kami adalah mengumpulkan beberapa orang untuk membantu Xiaoyan membersihkan menara. Ini akan menjadi pengalaman belajar bagi kita juga. Apa yang kamu pikirkan? Tidak masalah. Jawab Tang Wulin langsung. Tentu saja aku akan membantu. Kenapa saya tidak pernah tahu tentang sesuatu yang sebesar itu sampai sekarang? Sebuah suara mengerang dari sisi ruangan, dan seseorang berjalan mendekat. Itu adalah Xie, tetapi wajahnya begitu berdarah dan bengkak sehingga, jika yang lain tidak mengenalnya selama bertahun-tahun, mereka tidak akan bisa mengenalinya. Tang Wulin telah menunjukkan kepadanya beberapa belas kasihan dengan menghindari wajahnya ketika dia memukulnya, tetapi Gu Yue tidak begitu baik. Gu Yue melirik Xie. Aku baru tahu setelah datang ke sini. Serangan menara hanya tersedia di sini di markas pagoda roh, dan tidak ada menara roh arwah lain di benua ini. Bahkan anggota staf spirit pagoda perlu menjalani audit ketat sebelum mereka dapat disetujui untuk masuk. Tang Wulin menoleh ke Su Xiaoyan. Sudah diselesaikan kalau begitu. Kapan kamu mau pergi? Audit akan memakan waktu beberapa hari, jadi saya pikir hari libur berikutnya kami akan berhasil, sela Gu Yue. Kami masih perlu mempersiapkan dan menemukan 3 orang lagi. Jika kita ingin mencapai menara sejauh yang kita bisa, kita akan membutuhkan tim yang terdiri dari 7 orang. Wulin, saya akan membiarkan Anda menangani pencarian lebih banyak anggota tim. Saya yakin Anda akan menemukan orang-orang terbaik untuk bergabung dengan kami. Baiklah, aku akan memikirkan siapa yang akan diundang. Apakah ada persyaratan khusus untuk rekan tim kami? Ya. Usia semua orang di tim harus berada dalam rentang 3 tahun. Tang Wulin mengerutkan alisnya. Orang pertama yang muncul di benaknya adalah Wu Zhangkong. Dia tahu pasti bahwa guru mereka belum berusia 30 tahun. Jika mereka bisa membawanya, maka 18 lantai pertama tidak akan menimbulkan masalah. Namun, jelas bahwa pagoda roh telah meramalkan situasi seperti itu dan menciptakan aturan untuk mencegah orang dari bermain game sistem. Lalu kita hanya bisa mengundang orang dari kelas kita atau kelas 2. Bagaimana dengan Yuanen Yehui? Xie mengelupas dengan wajahnya yang bengkak. Tang Wulin menatap matanya. Dia akan menjadi pilihan yang cukup bagus, tapi, mengingat betapa berbatu bunyinya hubungan kita saat ini, apakah dia setuju untuk datang? Bab 353-91%. Meskipun Yuanen Yehui hanya memiliki 3 cincin jiwa, dia adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Faktanya, dengan 2 jiwa bela diri besarnya, kemungkinan kekuatannya melebihi Wu Shiduo berdering 4 tinggi. Biarkan aku pikirkan dulu. Jika kita mencari seseorang dari kelas kita, maka Wu Shiduo, Luo Guixing, Su Yucheng, dan Yang Yanxia masing-masing sesuai dengan tagihan. Tetapi jika kita menginginkan seseorang dari kelas 2, maka pilihan kita dipersingkat menjadi hanya Yuanen Yehui dan Yue Zhengyu. Acara ini adalah kesempatan langka yang akan dikemas penuh dengan pengalaman baru. Ditetapkan di atas batu bahwa 4 rekan tim dari kelas 0 asli akan pergi bersama. Untuk 3 tempat terakhir di tim mereka, bagaimanapun, Tang Wulin akan memilih dari kumpulan 6 orang. Setelah merenungkannya lagi, dia dipukul dengan ide tiba-tiba, matanya menyala. Namun, dia tidak menyuarakannya untuk saat ini. Kapten, bisik Su Xiaoyan. Sebenarnya, aku tidak benar-benar ingin meminta bantuan dari orang-orang di kelas kita. Tang Wulin menatapnya dengan bingung. Bagaimana bisa? Semua orang di kelas kami saling bersaing, dan pada akhir tahun akademik, 10% dari kelas akan dikeluarkan.
Saya tidak ingin mengungkapkan jiwa roh yang saya dapatkan atau staf es Starwell saya begitu awal. Selain itu, kita bisa melakukan serangan menara kapanpun kita mau. Saya tidak ingin menempatkan diri saya dalam situasi yang tidak menguntungkan sebelum akhir masa jabatan. Karena kelemahan Su Xiaoyan dalam pertarungan 1 lawan 1, ia harus sangat bijaksana, menyembunyikan beberapa trik di lengan bajunya. Tang Wulin mengangguk. Itu masuk akal. Lalu kita hanya ke Yuanen Yehui dan Yue Zhengyu. Kami masih kehilangan 1 orang. Tapi tidak apa-apa, saya punya seseorang dalam pikiran. Jika dia siap untuk pergi, maka dia akan menjadi aset utama bagi tim kami. Siapa itu? Tanya Su Xiaoyan ingin tahu. Berhati-hati mencari penguping, Tang Wulin membisikkan nama kepada teman-temannya. Saat kata-kata itu keluar dari bibirnya, mata Su Xiaoyan berkilau dan Bu Yue dan Xie Xie menunjukkan persetujuan mereka. Baiklah, sekarang aku akan melihat apakah aku bisa membujuk Yuanen Yehui dan Yue Zhengyu. MN. Baik. Tang Wulin menggedor pintu. Siapa itu? Yue Zhengyu memanggil dari dalam. Ini aku. Yue Zhengyu membuka pintu, masih mengenakan piyama, mata penuh tidur. Dia menahan menguap. Kenapa kamu menggangguku pagi-pagi begini? Apa yang kamu inginkan? Aku punya sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu. Baik, ayo masuk. Yue Zhengyu mengantar Tang Wulin ke kamarnya. Perbedaan antara sikapnya saat ini dan kemarin adalah siang dan malam. Jadi, bagaimana penilaiannya? Yue Zhengyu memutar matanya. Menurutmu seberapa serakah aku? Tang Wulin tertawa kecil. Apa? Anda adalah keturunan dari klan malaikat suci. Kenapa aku takut kamu mencuri dari aku yang malang? Tawa Yue Zhengyu setajam pisau. Aku mengerti sekarang. Wulin, bukankah kita harus menjadi saudara yang baik satu sama lain? Saat dia mengatakan ini, dia bergerak untuk melingkarkan lengannya di bahu Tang Wulin. Tang Wulin menghindar dalam satu gerakan cair, menghindari kontak fisik yang masuk. Rencananya untuk mengungkapkan statusnya sebagai pandai besi peringkat kelima kemarin telah berhasil dengan sempurna, minus Xie Xie mendapatkan ide yang salah. Dengan kecelakaan baru di pikirannya, Tang Wulin putus asa untuk tidak bertindak dengan cara yang akan melahirkan kesalahpahaman baru. Reputasinya tidak bisa menerima pukulan lain. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Jangan meraba-raba saya. Tang Wulin melotot. Mengambil langkah mundur, Yue Zhengyu berkata, baiklah, jadi seperti ini. Saya telah menilai batu giok Anda dan saya menemukan tingkat keselarasannya sangat tinggi. 91%. Apakah Anda yakin kaulah yang memalsunya? Tang Wulin mengangguk. Tentu saja. Lalu bisakah kamu menempa lebih banyak logam dengan kualitas yang sama? Bagaimana saya tahu? Tingkat keharmonisan dipengaruhi oleh suasana hati saya hari itu, kualitas logam, dan segala macam faktor kecil lainnya. Apakah Anda tahu betapa sulitnya memalsukan alloy roh? Yue Zhengyu tertawa gelap. Tentu saja, tentu saja. Itu bagus kalau begitu. Saya ingin memesan sejumlah besar batu giok perak dari Anda, tetapi mereka harus memiliki setidaknya tingkat harmoni 90%. Anda dapat mengatur harga pembukaan, poin kontribusi atau item semangat, apa saja. Bagaimana itu terdengar? Anda akan membiarkan saya menetapkan harga pembukaan. Dia menatap Yue Zhengyu, mata terbelalak. Ya itu betul. Aku harus memikirkan ini. Tetapi bahkan jika saya setuju, saya tidak dapat menjamin kesuksesan. Terlalu sulit untuk memalsukan paduan dengan tingkat harmoni di atas 90%. Saya juga tidak punya uang untuk membeli semua bahan mentah. Saya akan menyediakan Anda dengan bahan baku. Yue Zhengyu balas memamerkan kekayaannya. Aku akan menukar item roh yang kamu minta kemarin untuk sepotong perak giokmu. Saya juga akan meletakkan masing-masing 1000 kg perak berat bermutu tinggi dan perak ajaib untuk Anda tempa menjadi perak giok. Tetapi Anda harus menandatangani kontrak yang menetapkan setiap bagian di atas tingkat harmoni 90% akan dijual kepada saya. Kita bisa membahas harganya nanti. Bagaimana dengan itu? Segalanya sedikit lebih rumit dari itu, balas Tang Wulin. Aku akan menukarmu dengan batu giok perak sekarang dan kita bisa mendiskusikan harga untuk perak batu giok di masa depan. Meskipun sepotong batu giok perak itu sangat berharga, itu hanya ribuan yang disempurnakan. Harganya akan meroket jika roh dimurnikan. Yang mengatakan, itu sama berharganya dengan besi meteor yang dia jual Yue Zhengyu di masa lalu, pasti bernilai item roh 2000 tahun. Baiklah, perak dan sihir perak yang berat akan dikirimkan kepada Anda dalam waktu 3 hari. Yue Zhengyu berkata tanpa henti, cahaya berkedip di matanya. Tidak diketahui Tang Wulin, Yue Zhengyu meminta kepala pelayan keluarganya untuk segera menguji perak jade sehari sebelumnya.
Ketika hasilnya kembali sebagai tingkat harmoni 91%, kepala pelayan tidak bisa mempercayai matanya. Bahkan Saint Blacksmith Clan mereka tidak bisa membuat paduan dengan kualitas tinggi. Selain itu, Saint Blacksmith Clan mereka tidak akan repot-repot menempa untuk generasi muda klan. Aturan klan malaikat suci sangat ketat, dan kecuali seseorang mencapai level tertentu, dukungan yang diberikan oleh klan akan sangat terbatas. Semua anak-anak di klan harus mencakar jalan mereka dengan upaya mereka sendiri. Sebagai hasil dari aturan klan, Yue Zhenyu telah belajar untuk mengambil keuntungan penuh dari setiap sumber daya yang tersedia baginya sejak kecil. Alasan dia begitu tertarik pada perak giok adalah karena sangat cocok dengan jiwa bela dirinya. Giok perak menguatkan atribut unsur dan fisik yang menjadi perhatian dan keseimbangan jiwa malaikat suci. Meskipun tidak menjadi logam kelas atas, itu adalah bahan yang sempurna untuk membuat dua kata armor tempurnya. Tentu saja, itu dengan asumsi itu adalah roh halus. Tingkat keselarasan suatu paduan sangat penting karena untuk setiap 5% di atas 60, dimungkinkan untuk membentuk kembali paduan dengan logam tambahan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa semakin banyak logam yang terdiri dari paduan, semakin kuat itu, dengan asumsi rasio itu benar. Paduan dengan tingkat harmoni 91% yang diizinkan untuk 6 kali upaya refor. Keberhasilan reforgings di masa depan adalah dugaan siapapun, tetapi karya ini memiliki 6 upaya untuk berhasil. Inilah mengapa itu sangat berharga. Perak giok dengan tingkat harmoni 60% tidak ada di dekat harga barang roh yang diinginkan Tang Wulin. Namun, batu giok peraknya dengan tingkat harmoni 91% adalah harta yang tak ternilai harganya layak tawaran Yue Zhenyu, bahkan jika itu hanya 1000 yang disempurnakan. Sementara Tang Wulin memiliki rencananya, Yue Zhenyu juga tidak duduk memutar-mutar ibu jarinya. Setelah masalah ini selesai, Tang Wulin memberi Yue senyum yang menyenangkan. Zhenyu, aku butuh bantuanmu dengan sesuatu yang lain. Jika Anda setuju, saya akan memberikan Anda sepotong besi meteorik lainnya. Meski pelit, Tang Wulin tahu cara memperlakukan klien terbaiknya. Apa yang kamu butuhkan? Yue Zhenyu bertanya. Apakah Anda akrab dengan menara roh-roh pagoda roh? Tentu saja saya tahu. Apakah Anda akan melakukan serangan menara? Bukankah semua jiwamu berdering sudah ribuan tahun? Tanya Yue Zhenyu, bingung. Karena Tang Wulin memiliki jiwa roh ungu, ia secara otomatis mendapatkan cincin jiwa ketiganya ketika ia membuat terobosan. Untuk saat ini, dia tidak membutuhkan jiwa roh lain. Ini bukan untukku, tapi temanku. Dia juga seorang siswa yang bekerja dan namanya Su Xiaoyan. Dia siap untuk mendapatkan cincin ketiganya, tetapi membutuhkan roh-roh lain untuk melakukannya. Maukah Anda membantu kami? Tidak masalah. Jawab Yue Zhenyu dengan gembira. Aku sudah lama ingin melatih tubuhku. Tang Wulin tertawa kecil. Mencapai tujuannya, ia dengan santai melemparkan sepotong besi meteor yang dijanjikan kepada Yue Zhenyu. Aku sudah membayar kamu sekarang, jadi pastikan kamu mendapatkan item rohku. Adapun masalah perak giok, biarkan aku mencobanya dulu. Kita bisa membahas harga ketika saya benar-benar berhasil memalsukan yang lain dari level itu. Yue Zhenyu sangat kuat. Meskipun dia bukan pasangan Yuanen Yehui, dia tidak terlalu kekurangannya. Jiwa malaikat-malaikat suci menggabungkan serangan tinggi, dukungan, dan kontrol menjadi satu paket yang mematikan. Malaikat jatuh tidak kalah dari malaikat suci dalam hal pelanggaran atau kontrol, tetapi tidak dapat memberikan dukungan kepada sebagian besar penguasa jiwa. Setelah meninggalkan kamar Yue Zhenyu, Tang Wulin melirik pintu yang menuju kamar Yuanen Yehui. Di saat ragu-ragu, dia memutuskan untuk tidak mengganggunya. Jalan mereka menyeberang setiap pagi, karena kehidupan siswa yang sibuk, dan mereka menghadiri kelas di gedung yang sama. Masih ada waktu untuk berbicara dengannya nanti. Babak 354 kondisi Yuanen Yehui. Kurikulum Shrek Academy tidak sederhana. Kuliah yang tersedia mencakup berbagai topik. Namun, ada beberapa penilaian pembelajaran. Para siswa bertanggung jawab untuk memastikan mereka benar-benar memahami materi. Akademi mengikuti pepatah lama, master menunjukkan pintu, tetapi siswa berjalan melewatinya. Setiap siswa dari Akademi Shrek adalah seorang jenius, jadi gaya pengajaran yang cocok untuk para jenius diperlukan. Setiap orang menghabiskan sore hari untuk mengkonsolidasikan pengetahuan mereka, mengolah, menyempurnakan tubuh mereka, belajar, atau mempraktikkan profesi mereka. Setiap orang memiliki jalurnya sendiri, sehingga tidak ada guru yang dapat memberitahu siswa cara berkultivasi. Siswa dapat bertanya kepada guru jika mereka memiliki pertanyaan, tetapi ini menunjukkan kontribusi biaya. Hanya perlu beberapa hari bagi siswa baru untuk menyadari pentingnya poin kontribusi. Poin kontribusi dapat membeli sumber daya budidaya terbaik yang ditawarkan Akademi Shrek, tetapi tanpa itu, orang tidak akan mendapatkan apa-apa.
Dalam kasus yang terakhir, satu-satunya hal yang dapat dilakukan siswa adalah mendapatkan poin atau bekerja keras mengembangkan cara lama. Master jiwa tipe tanaman seperti Tang Wulin dapat menghabiskan poin kontribusi mereka di pintu masuk ke ruang budidaya khusus yang disebut hutan tanpa batas. Hutan ini dibangun oleh Akademi Shrek dan dipenuhi oleh setiap tanaman yang bisa dibayangkan. Praktis berdenyut dengan kehidupan. Jika master jiwa tipe tanaman ditanam di sana, kecepatan kultivasi mereka akan berlipat ganda. Namun, masuknya datang dengan harga yang curam. 1 jam di hutan tanpa batas harganya 500 poin. Kembali ketika mereka pertama kali masuk Akademi Shrek, Yuanen Yehui membeli makan siang Tang Wulin dengan imbalan jasanya. Tang Wulin berhasil menyelamatkan poin seperti itu, dan dia kemudian menggunakan poin itu untuk mencoba berkultivasi di hutan tanpa batas. Efek dari ruang ajaib itu sudah jelas baginya. Pada waktu ia habiskan di sana, kekuatan jiwanya dan rumput Blue Silver tumbuh jauh lebih banyak daripada yang ada di dunia luar. Tang Wulin telah menghitung efisiensi biaya menggunakan hutan tanpa batas. Dia sampai pada kesimpulan bahwa, jika dia terus menggunakannya setiap hari, itu hanya akan membuatnya paling lama 3 tahun untuk mencapai peringkat 40, dan itu adalah perkiraan yang konservatif. Akademi menawarkan segala yang dibutuhkan oleh siswanya. Bahkan pemilihan item roh di sini melampaui lelang di dunia luar. Namun, koin federal tidak berguna di akademi. Hanya poin kontribusi yang diterima. Setiap siswa tidak memiliki poin kontribusi. Pikiran untuk bertukar poin dengan koin federal tidak pernah terlintas di benak mereka. Meskipun Tang Wulin kekurangan poin saat ini, dia cukup senang sehingga dia tidak perlu lagi khawatir tentang biaya makanan. Dia saat ini mencurahkan seluruh waktunya untuk meningkatkan keterampilan penempaannya dan tidak punya waktu untuk berpikir tentang menghasilkan keuntungan. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan siswa, semua orang berjalan ke depan, selangkah demi selangkah. Mereka semua berdoa dan bekerja keras, putus asa untuk tidak menjadi salah satu siswa pertama yang menghadapi pengusiran. Shrek Academy memberi para siswa kebebasan yang sama besarnya dengan yang ditekankan. Ini adalah satu-satunya cara potensi seseorang dapat benar-benar berkembang. Tang Wulin sedang sibuk. Gu Yue sibuk. Su Xiaoyan dan Xie Xie sedang sibuk. Mereka mengerti di mana mereka berdiri di antara rekan-rekan mereka. Mereka tahu mereka tidak bisa santai untuk sesaat. Ini paling jelas bagi Su Xiaoyan. Kembali di Xia Academy dia malas, dan kemalasan itu bertambah. Sekarang Tang Wulin telah melampaui dia, dari 4 dari mereka, dia yang paling lemah. "Apakah kamu di sana, Yuanen?" kata Tang Wulin sambil mengetuk pintu kamarnya. Mereka hanya punya 2 hari sampai hari libur. Setelah memikirkan hal-hal berulang-ulang, dia sampai pada kesimpulan bahwa Yuanen Yehui adalah orang terbaik untuk diundang ke grup mereka, dan dia akhirnya menemukan waktu untuk datang mengunjunginya. Pintu terbuka, dan Yuanen Yehui melangkah ke pandangan dengan tatapan dingin. "Apa yang kamu inginkan? Apakah Anda di sini untuk membayar saya poin kontribusi yang Anda berutang?" "Poin kontribusi?" Tang Wulin hampir tersedak. "Aku, belum punya cukup dulu." Dia tersenyum lemah lembut. Yuanen Yehui memutar matanya ke arahnya dan mulai menutup pintu. "Tunggu sebentar." Tang Wulin mendorong tangannya ke arahnya, menempelkan benda logam ke celah pintu sebelum itu bisa menutup. Dia membuka pintu sekali lagi dan mengambil benda logam di tangannya. "Aku minta maaf tentang kejadian sebelumnya, Yuanen, tapi pihak kita sudah dihukum karenanya. Kita semua siswa yang bekerja, jadi kita tidak harus bermusuhan satu sama lain. Saya datang untuk menebus kesalahan. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada saya, tolong katakan." "Apa ini?" tanya Yuanen, melihat batu logam di tangannya. "Itu keren untuk disentuh." Tang Wulin menyeringai. "Itu adalah campuran roh. Pernahkah Anda mendengarnya?" Mata Yuanen Yehui terangkat untuk bertemu dengannya. "Ini adalah campuran roh." Dia jelas tidak sepengetahuan Yue Zhenyu. "Iya nih. Ini adalah batu giok perak. Yue Zhenyu memesannya dari saya. Ini adalah paduan yang terbuat dari perak berat dan perak ajaib. Tingkat keharmonisan karya ini tidak terlalu buruk. Itu sedikit di atas 70%, tapi itu terlalu rendah untuknya, jadi aku berencana menjualnya ke akademi." "Kamu bisa memalsukan paduan roh?" tanya Yuanen Yehui, nadanya jauh lebih hormat daripada beberapa saat sebelumnya. Tang Wulin terkekeh di dalam hatinya. Semuanya berjalan sesuai rencana. Dia telah menderita kesulitan yang tak terhitung jumlahnya tumbuh sebagai pandai besi, dan dia tahu bagaimana membuat yang terbaik dari situasi apapun. "MN. Aku pandai besi peringkat kelima," katanya, sambil menggosok lencana pandai besi saat ia berbicara. Setelah kejadian dengan Yue Zhenyu, dia tidak berani memamerkannya sesantai dulu. Pada saat itu, celah terbentuk di topeng ketidakpedulian Yuanen Yehui, tetapi segera menghilang.
Dia mengembalikan perak giok kepadanya dan berkata, "Baiklah. Jadi untuk apa kamu datang ke sini? Inilah kesempatan saya." Tang Wulin tersenyum. "Kamu adalah klien pertamaku, dan aku ingat janjiku untuk menjual 1000 logam olahan kelas 1 dengan harga murah. Janji itu masih terasa berat, dan saya datang ke sini karenanya. Saya akan memalsukan untuk Anda setiap kali Anda membutuhkannya. Anda juga tidak perlu membayar saya, anggap saja itu bagian dari hutang saya." Kata-katanya menenangkan ekspresi kerasnya. "MN, ada hal lain yang ingin saya bicarakan dengan Anda," Tang Wulin melanjutkan. "Su Xiaoyan siap untuk mendapatkan cincin ketiganya, tapi dia perlu mendapatkan jiwa roh baru juga. Kami berencana membawanya ke pagoda roh untuk memanjat menara roh arwah dan membantunya mendapatkan roh arwah yang kuat. Sampai sekarang, kami masih membutuhkan 1 orang lagi untuk melengkapi tim kami, jadi kami ingin Anda bergabung dengan kami. Kami tidak meminta Anda untuk membantu secara gratis, tentu saja. Aku akan memperbaiki logam atau menempa paduan roh pilihanmu setelahnya." Menara roh jiwa. Mata Yuanen Yehui berbinar. "Ya, menara roh-roh. Saya selalu ingin membangun hubungan yang baik dengan Anda. Lagi pula, dari semua orang di kelas 1 dan 2, Anda yang terkuat. Jika Anda bersedia membantu kami, peluang keberhasilan kami akan jauh lebih tinggi. Xiaoyan lemah, dan kami tidak ingin melihat kawan kami diusir pada akhir tahun. Jadi, tolong, bantu kami." "Baiklah, aku akan pergi denganmu." Hah. Tang Wulin tidak pernah berpikir dia akan setuju dengan mudah. "Tapi aku tidak ingin pemurnian rohmu atau paduan rohmu. Kita bisa membicarakannya di masa depan. Saya memiliki kondisi yang berbeda untuk bantuan saya." Mata Yuanen Yehui berbinar saat dia menatap Tang Wulin. "Kondisi yang berbeda. Aku ingin persetujuan untuk serangan menara." Jantung Tang Wulin berdebar, dan ketika dia menyadari arti di balik kata-katanya, dan berkata, "Kamu sudah mencapai peringkat 40. Yuanen Yehui memiliki 3 cincin jiwa ungu dan 2 jiwa bela diri yang kuat. Satu-satunya alasan dia ingin persetujuan untuk serangan menara adalah untuk mendapatkan roh-roh lain. Hanya menara roh-roh yang menawarkan jiwa roh yang cocok untuk jiwa bela diri dan jiwa miliknya. Dia baru berusia 15 tahun, namun sekarang dia berada di peringkat 40. Aku bahkan tidak bisa bermimpi mencapai peringkat 40 pada usia 15. Tang Wulin akan berubah 14 dalam setengah tahun. Dia tidak memiliki sedikit pun rasa percaya diri ketika mencapai peringkat 40 hanya dalam 1,5 tahun. Bahkan jika dia menghabiskan setiap jamnya berkultivasi di hutan tanpa batas, dia masih percaya dia tidak memiliki peluang untuk mendapatkan peringkat 40 dalam waktu sesingkat itu. Babak 355 sedikit lemak menjadi lemak besar. "Itu satu-satunya syaratku. Jika Anda setuju, maka saya akan pergi." Ekspresi Yuanen Yehui tidak memberikan ruang untuk negosiasi. "Aku tidak bisa memberimu jawaban untuk itu sekarang. Saya harus berdiskusi dengan teman-teman saya dulu," kata Tang Wulin. Yuanen Yehui menutup pintu padanya dengan satu gerakan cepat, jelas masih waspada terhadapnya. Dibiarkan berdiri di aula, Tang Wulin kembali ke kamarnya dan menjelaskan kondisinya kepada teman-temannya. "Lupakan saja dia kalau begitu. Kami akan baik-baik saja tanpa dia. Saya tidak ingin terlalu merepotkan Big Sis Gu Yue," kata Su Xiaoyan. Meskipun dia tidak tahu harga yang dibayar Tang Wulin untuk mengundang Yue Zhenyu, dia samar-samar bisa menebak itu tidak murah. Demikian pula, dia tidak tahu apa yang harus dibayar Gu Yue untuk kuota roh-roh lain untuk serangan menara. Gu Yue melambai dengan acuh tak acuh. "Tidak apa-apa. Tidak ada masalah sama sekali. Yuanen Yehui adalah tipe serangan yang sangat kuat. Saya yakin jika kami memilikinya di tim kami, ia akan sangat membantu kami dan Anda akan mendapatkan jiwa roh yang baik. Layak untuk mempertimbangkan menerima kondisinya. Selain itu," sela Tang Wulin, "ini adalah kesempatan untuk meringankan hubungan kita yang tegang dengannya. Kita bisa mengembalikannya seperti sebelum kejadian. Dia benar-benar terampil juga, dan dia praktis dijamin untuk memasuki pengadilan dalam di masa depan. Karena kita semua siswa yang bekerja, kita harus menjadi teman." "Aku setuju," Xie menimpali, melompat dari tempat tidurnya. Su Xiaoyan menatapnya dengan tatapan kotor. "Tentu saja kamu setuju. Setiap hari Anda membersihkan bagian depan kamarnya, menyeka jendela, mengambil air untuknya, dan mengibas-ngibaskan ekornya seperti anak anjing kecil yang baik." Tang Wulin melemparkan pandangannya pada Xie, alisnya menyeringai. "Kamu lagi apa?" "Aku hanya mencoba menebus." Tang Wulin menggelengkan kepalanya karena menyerah, lalu menoleh ke Gu Yue. "Apakah kamu yakin tidak akan terlalu sulit untuk mendapatkan kuota lain?" "Seharusnya tidak apa-apa. Saya akan bertanya besok setelah makan siang. Apakah kita mendapatkan yang lain atau tidak, tidak masalah."
Jika tidak, kita akan pendek satu orang, tapi kita lebih dari cukup kuat untuk menangani menara. Baik. Tiba-tiba, ketukan terdengar di pintu. Keempat teman itu saling memandang dengan heran, merenungkan identitas tamu yang tidak diundang itu. Satu-satunya orang yang mungkin mereka pikirkan adalah Yue Zhengyu dan Yuanen Yehui. Su Xiaoyan melompat dari tempat tidurnya dan langsung menuju ke pintu. Yang mengejutkannya, seluruh garis pandangannya terhalang saat membukanya. "Siapa kamu?" tanyanya, terkejut. Bakso bulat sempurna menjulang di atasnya. Meskipun tingginya sedikit lebih dari 180 cm, pinggangnya selebar dia. Dia menyeringai padanya, pipi cubi bulat seperti tupai. "Halo, saya mencari Tang Wulin. Apakah dia ada di dalam?" Suaranya lembut dan menyenangkan di telinga. Mendengar namanya, Tang Wulin mendekati pintu. Dia menebak siapa tamu itu dari suara mereka, tetapi setelah menatap bakso di depannya, dia menjadi tidak yakin. "Ini aku, Su Lizzie." Tang Wulin tertegun. Dalam beberapa tahun terakhir mereka tidak bertemu, lemak kecil telah tumbuh menjadi lemak besar. "Ayo." Tang Wulin dengan cepat melambaikannya ke sisi kamar bocah itu. Terlepas dari malam hari, ketika mereka pensiun, tirai yang membelah ruangan tetap terbuka. Su Lizzie mengalihkan pandangannya dari Tang Wulin dan Xie Xie di sebelah kiri ke Gu Yue dan Su Xiaoyan di sebelah kanan, kejutan mengecat wajahnya. "Kak, kalian sekamar bersama?" Kedua gadis itu segera memerah-merah, memelototinya begitu mereka sembuh. Tang Wulin menunjuk ke arah tirai yang memisahkan ruangan. "Bukan itu yang kau pikirkan. Kami berbagi kamar ini karena kondisi kehidupan siswa yang bekerja tidak baik." Su Lizzie mengangguk mengerti. "Kamu benar-benar mengejutkanku ketika kamu meneleponku tempo hari. Saya tidak pernah berharap Anda bergabung dengan Shrek dan bahkan menjadi siswa yang bekerja. Selamat. Juga, jangan khawatir tentang seberapa gemuk saya. Saya hanya makan sesuatu yang seharusnya tidak saya makan, yang membuat saya mengembang seperti balon." Tang Wulin telah memutuskan Su Lizzie untuk pria ketujuh mereka beberapa hari sebelumnya. Mengingat kegunaan jiwa bela diri Su Lizzie, tidak ada pilihan yang lebih baik. Sebagai seorang siswa pelataran dalam, Su Lizzie dapat diandalkan karena kemampuannya sebagai master jiwa tipe makanan. Setelah mencicipi roti Su Lizzie di masa lalu, Tang Wulin menyadari efek luar biasa mereka. Bahkan, mereka sangat bermanfaat baginya, memulihkan esensi darahnya yang habis sehingga ia bisa terus menggunakan lebih banyak kemampuan Golden Dragon King-nya. Dengan dukungan Su Lizzie, kekuatannya akan meningkat 30%, belum lagi bagaimana rekan timnya akan mendapat manfaat. Roda yang hilang dari mesin mereka adalah seorang master jiwa tipe pendukung murni. Tidak seperti Yuanen Yehui dan Yue Zhengyu, Su Lizzie telah mengambil kesempatan untuk membantu Tang Wulin tanpa ikatan. Dan hari ini, dia secara pribadi datang berkunjung. "Su Lizzie, seperti apa pengadilan bagian dalam dibandingkan dengan pengadilan luar?" tanya Su Xiaoyan. Dengan canggung Su Lizzie menggaruk kepalanya karena pertanyaan itu. "Itu tidak terlalu berbeda. Para guru hanya lebih ketat. Hal-hal sedikit santai bagi saya, karena saya memiliki jiwa bela diri tipe makanan. Satu-satunya hal yang harus difokuskan adalah menumbuhkan kekuatan jiwa setiap hari. Itu saja." Mulutnya tiba-tiba melebar ketika dia bertepuk tangan sekali. "Oh ya, aku mendengar pengadilan dalam negeri akan segera direformasi. Saya tidak terlalu jelas tentang detailnya. Dengan seberapa rendah basis kultivasi saya, ada peluang bagus saya akan ditendang ke pelataran luar. Sepertinya pelataran dalam mungkin mengubah persyaratan penerimaan mereka untuk bertarung dengan Master Armor mulai sekarang. Jujur, saya tidak yakin harus berbuat apa." "Kau datang ke pelataran luar?" Mata Tang Wulin menyala. Su Lizzie kira-kira seusia mereka, jadi jika dia memasuki pelataran luar, ada kemungkinan besar dia akan bergabung dengan kelas 1. Itu bagus, karena tidak ada orang yang lebih menyukai jiwa bela diri Su Lizzie selain Tang Wulin. Su Lizzie terkekeh. "Aku belum tahu. Ngomong-ngomong, apakah Anda mengatakan kalian akan melakukan serangan menara? Sudahkah Anda memutuskan waktu?" "Saya sudah membebaskan jadwal saya di hari libur, jadi panggil saja saya dan saya akan berlari." Su Xiaoyan tersentuh oleh ketulusannya. "Terima kasih. Saya tidak bisa cukup berterima kasih atas persetujuannya untuk membantu saya. Jangan khawatir tentang itu. Lagi pula aku tidak punya rencana apapun." Dia memerah ketika dia melihat ekspresi mata Su Xiaoyan yang berlinang air mata, melakukan yang terbaik untuk menyembunyikan rasa malunya. "Baiklah, ayo makan dulu. Lizzie, aku akan mentraktirmu makan malam." Karena seberapa gemuk dia, mata Su Lizzie biasanya bulan sabit, tetapi saat menyebutkan makanan, mereka terbuka lebar. Dia mengangguk, deretan lemak dari dagunya berdesir. "Ya, ayo pergi. Anda tahu, saya masih tidak bisa melupakan rasa ikan bakar itu. Itu sangat bagus."
Xie menamparkan dahinya. Keduanya benar-benar sepasang rakus. Semakin dekat mereka ke tujuan, semakin banyak ketakutan merayapi hatinya, menyebabkan keringat membasahi punggungnya. Dia membayangkan adegan bencana dari dua rakus yang merobek-robek ruang makan, bergetar. Tidak ada yang tersisa. Meskipun ruang makan selalu memiliki persediaan makanan ekstra untuk situasi ekstrim, sejak Tang Wulin menginjakkan kaki di area tersebut, staf dipaksa untuk menambah persediaan mereka. Karena Su Lizzie menemani Tang Wulin hari ini, tanpa ragu toko ruang makan akan dimakan bersih. Nafsu makan Su Lizzie telah tumbuh agar sesuai dengan ukuran tubuhnya selama bertahun-tahun, menyaingi rasa lapar Tang Wulin pada hari biasa. Namun, kemampuan Tang Wulin untuk makan, besar seperti sebelumnya, diperkuat oleh sukacita yang dia rasakan bersatu kembali dengan Su Lizzie. Keduanya sama-sama cocok dalam seni sering meraih, mengungkapkan tingkat sebenarnya dari kecenderungan rakus mereka di perusahaan masing-masing. Untuk berterima kasih kepada Su Lizzie, Su Xiaoyan membawanya ke atas kapal untuk mengangkut hidangan yang terus-menerus. Segera, segunung hidangan kotor menumpuk tinggi di depan mereka, ruang makan benar-benar tanpa potongan apapun. Namun mereka masih belum puas. Aku tidak bisa makan kenyang. Su Lizzie menepuk-nepuk perutnya saat dia melontarkan senyum konyol pada Tang Wulin. Tang Wulin memaksakan yang pahit. Aku juga tidak. Saya ingat Anda tidak bisa makan lebih banyak dari saya sebelumnya, tetapi sepertinya nafsu makan Anda tumbuh lebih cepat daripada saya. Anda menakjubkan. Su Lizzie terkekeh. Saat itu, aku tidak bisa menerima bahwa aku kehilangan kamu dalam makan, jadi aku segera mulai sering meraih diriku sendiri ketika aku sampai di rumah. Saya berusaha makan sebanyak yang saya bisa setiap hari dan melampaui batas perut saya. Secara kebetulan, kecepatan kultivasi saya meningkat sedikit juga. Namun sayangnya, begitu pula ukuran pinggang saya. Hehe, aku sangat iri padamu. Anda tidak menjadi gemuk, tidak peduli berapa banyak yang Anda isi sendiri. Kamu harus melatih tubuhmu. Menjadi terlalu gemuk tidak baik untukmu. Saya baik-baik saja. Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya gemuk ini sekarang karena saya makan sesuatu yang istimewa dan tidak bisa langsing sesudahnya. Sepertinya saya terjebak dengan cara ini sekarang. Baiklah, ayo pergi. Kita bisa makan lagi di kota. Saya tahu itu seperti punggung tangan saya dan ada tempat mie menakjubkan yang harus saya bawa. Kami akan mendapatkan 10 mangkuk mie masing-masing. Mangkuknya sangat besar dan mie-nya enak. Pergi tanpa kita. Gu Yue mengerang, menggosok wajahnya dengan tangannya. Selama makan mereka, dia dengan sungguh-sungguh merenungkan kata-kata Wu Shiduo dan telah mengakui kelelahan mental dan fisik yang dibawa oleh Tang Wulin. Bebas di dunia mereka sendiri, Tang Wulin dan Su Lizzie dengan senang hati pergi ke kota untuk makan mie, lengan saling melilit bahu saat mereka bersukacita. Bagi para rakus seperti mereka, adalah mukjizat sejati untuk menemukan seorang kawan, dan merupakan cara yang pantas untuk dirayakan. Bahkan, Tang Wulin memutuskan untuk memanjakan dirinya sendiri sedikit hari ini dan mengambil cuti dari berkultivasi untuk makan bersama Su Lizzie. Bagaimanapun, makan juga bermanfaat bagi tubuhnya. Bersambung.